Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Ratusan ribu jemaah padati Masjid Al-Aqsa saat Idul Adha. Tatahan dirundung pelajar SMP tusuk teman sekolah. Menteri PU targetkan 93 sekolah rakyat rampung pada Juni 2026. MBG sebagai edukasi gizi untuk anak generasi emas. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Ribuan umat muslim memadati Masjid Istiqlal Jakarta pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksanaan sholat berlangsung khidmat dan juga tertib dengan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia serta sejumlah menteri kabinet. Suasana khidmat terlihat di Masjid Istiqlal Jakarta saat ribuan jamaah melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sejak pagi hari, para jamaah telah memadati area Masjid Istiqlal untuk mengikuti sholat Idul Adha secara berjamaah. Pelaksanaan sholat berlangsung dengan tertib dan lancar di tengah pengamanan dan pengaturan petugas masjid. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini, imam dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhanis. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal juga dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terlihat turut mengikuti sholat Idul Adha bersama masyarakat. Idul Adha sendiri menjadi momen penting bagi umat Islam untuk meningkatkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Badan Pengelola Masjid Istiqlal masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menitipkan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Tentunya bantuan ini masih dibuka hingga memasuki waktu yang tepat untuk menyalurkan daging kurban kepada masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa saat ini Masjid Istiqlal telah menerima hewan kurban yakni 63 ekor sapi, 8 ekor kambing, dan 1 ekor domba. Penyembelihan hewan kurban ini nantinya akan dilakukan secara bertahap pada tanggal 28 Mei. Oleh karena itu, pihak pengelola Masjid Istiqlal masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menitipkan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Adapun penyaluran hewan kurban dipastikan akan tepat sasaran, yaitu melalui pondok pesantren, masjid, hingga yayasan. Kita masih menerima sampai besok ya, sampai lusa. Kan pembagian kurban itu hari tasyrik, hari Rabu, jadi kita masih memotong Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jumlah hari ini berapa teman? 63 ekor sapi tambah 18 ekor kambing, 1 ekor domba. Targetnya dibagikan ke berapa saja Pak yang sudah menyerahkan? Targetnya sudah ada listnya semuanya ya. Jadi di sini kita hanya bagi sekitar 260 cleaning service, karena cleaning service kita di sini ada 260 orang ditambah dengan satpam, ya, ditambah dengan karyawan kita juga. Jadi di sini hanya kita akan bagi 300 dan itu tidak melalui kupon terbuka ya, tapi ini kita hanya kupon melalui berdasarkan absensi kepegawaian kita. Nah, yang lainnya itu kita serahkan kepada masjid binaan-binaan Istiqlal yang sudah tercatat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta dan juga mengapresiasi pesan khotib saat khutbah sholat Idul Adha untuk menjaga kelestarian alam.
Menteri Agama Nasruddin Umar menjelaskan kapasitas manusia di bumi mengemban dua peran utama, yakni sebagai hamba sekaligus pemimpin. Kedua peran tersebut tidak akan berjalan ideal tanpa adanya dukungan lingkungan alam yang sehat. Dirinya menekankan pentingnya menjaga tiga dimensi hubungan secara berbanding lurus yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam dan makhluk hidup. Ya, pertama, saya kira sangat luar biasa ya khatib kita tadi itu melayani semua segmen. Jadi segmen pertamanya itu juga memberikan kuota juga kepada kaum milenial dengan memberikan suatu ilustrasi kepada anak-anak kita yang cenderungnya hanya filsafat only ya, padahal di balik filsafat itu kan juga ada spiritualitas, dengan mengilustrasikan bahwa ada nelayan yang mungkin selama ini kita di lockdown ya melihat pandang enteng gitu, nggak ada apa-apanya, dan dibandingkan dengan profesor, ternyata profesor itu juga punya banyak kelemahan, di samping kelemahan juga dipunyai oleh nelayan. Jadi setiap orang, semua profesi itu masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Jangan memandang ente nelayan itu nggak ada apa-apanya, walaupun dia seperti itu, tetapi ternyata tadi dikisahkan oleh khatib itu luar biasa. Bahkan justru profesor itu mengakui kehebatan seorang nelayan. Pesan soal lingkungannya? Nah, yang kedua, pesan soal lingkungan tadi itu ya, kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan saja, tetapi ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan, ya. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada dua, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segara kita nggak mungkin menjadi hamba ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir, iya kan? Bagaimana bisa khusyuk beribadah kalau sakit gigi ya misalnya. Jadi semuanya harus berbanding lurus ya, tiga dimensi di tadi itu ya. Ada dimensi hablum minallah, ya hablum ma'al makhluqat, dan juga hablum minallah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jadi itulah ekoteologi. Memang kita kasih judul seperti itu supaya nanti bagaimana membangkitkan kesadaran kolektif dalam masyarakat bahwa alam ini jangan hanya dijadikan semacam objek saja, tapi harus dianggap juga sebagai subjek dan sekaligus objek. Karena tanpa alam semesta kita nggak mungkin sempurna menjadi manusia yang ideal ya kan. Dari Jakarta, Fahrizal Abad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Masjid Cut Mutia menyediakan kuota sebanyak 3.000 daging kurban yang juga disalurkan kepada penerima daging kurban yang telah didata. Adapun total hewan kurban melalui masjid ini sebanyak 21 sapi dan 21 kambing. Proses penyembelihan dan pemotongan hewan kurban di Masjid Cut Mutia, Jakarta Pusat berjalan baik dan lancar. Sebanyak 21 sapi dan 21 kambing dikurban melalui masjid ini, yang terkumpul melalui sejumlah pejabat seperti mantan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Koril Tanjung, hingga Pangko Armada RI. Selain daripada pejabat tersebut, masyarakat umum lainnya turut memberikan hewan kurban kepada masjid ini. Di masjid ini, proses penyembelihan hewan kurban dimulai sejak pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Selanjutnya, proses produksi seperti pemotongan daging, pencacahan hingga pengemasan daging kurban akan selesai pada pukul 4 sore. Nantinya, daging kurban yang telah dikemas dan dibagikan kepada perwakilan RT/RW setempat yang telah didata sebelumnya. Total 3.000 kuota daging kurban disiapkan kepada calon penerima dengan pemetaan wilayah di kawasan Jabodetabek. Ya, jadi memang kami udah bekerja sama. Di Masjid Cut Mutia ini kami tidak ada pembagian di masjid. Jadi kami membagikan itu langsung kepada RT dan RW setempat di sekitar, baik di Menteng Kecil, di Kalipasir, di sekitar kami. Jadi ketika kita sudah disembelih gitu ya, kami oper bahasanya ke bagian produksi kami, itu kita bagi per kantong, rata-rata kita harapkan 2,5 sampai 3 kilo per kantongnya. Dan itu kita ya dapat ribuan kantong, utamanya insya Allah. Nanti yang RW atau RT setempat ngambil di sini langsung. Dan mereka ngambil dibagikan di RT dan RW setempat, sehingga mengurangi resiko untuk kerumunan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Max Muntero Nabayu, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital menghimpun 10 ekor sapi kurban untuk didistribusikan bagi lebih dari 1.700 mustahik. Momen Idul Adha juga dimanfaatkan untuk memperkuat budaya pelayanan publik yang humanis dan berpihak pada masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar penyerahan simbolis hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di pelataran Masjid At-Taqwa, kantor Kemkemdiji, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, semangat kurban tidak hanya diwujudkan melalui ibadah tahunan, tetapi juga melalui integritas, kedisiplinan, dan pengabdian aparatur negara dalam melayani masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial harus terus hidup di lingkungan kerja kementerian. Ia menyebut semangat itu menjadi fondasi dalam membangun budaya kerja yang harmonis, kolaboratif, dan humanis. Dalam kesempatan itu, Wamen juga mengapresiasi partisipasi seluruh pegawai, unit kerja, dan panitia kurban yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan penyerahan hewan kurban ini, kita ingin menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus menyala dan hidup subur di lingkungan Kementerian Komdiji. Semangat ini adalah fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang tidak hanya harmonis dan kolaboratif, tapi juga humanis. Sementara itu, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan tahun ini Kemkemdiji berhasil menghimpun sekitar 10 ekor sapi kurban dari partisipasi pimpinan dan pegawai. Proses pemotongan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei, sementara distribusi daging kurban akan dilakukan pada 2 Juni. Sebanyak 1.751 mustahik akan menerima distribusi daging kurban, termasuk pegawai, tenaga honorer, petugas keamanan, petugas kebersihan, pengemudi, hingga yayasan sosial dan panti asuhan. Pelaksanaan kurban Idul Adha ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog memaknai Hari Raya Idul Adha, 1447 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Al-Balagh, Komplek Bulog, Jakarta. Perum Bulog turut menggelar serangkaian dalam momentum penting Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Komplek Bulog, Jakarta. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menekankan bahwa Idul Adha tidak hanya menjadi peringatan atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh insan Bulog untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa melalui tugas menjaga pangan. Pada Idul Adha tahun ini, Perum Bulog menyiapkan hewan kurban sebanyak 36 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Nantinya hewan-hewan kurban tersebut akan disalurkan ke masyarakat luas dan kaum duafa. Alhamdulillah, sejak tadi pagi kami dari keluarga besar Bulog melaksanakan rangkaian mulai dari sholat Idul Fitri di Masjid Al-Balagh, Pos Pengumben, Perumahan Bulog, Jakarta Barat. Kemudian dalam rangkaian Idul Adha ini, selain kita melaksanakan sholat Id, kemudian kita juga ada sarapan bersama, kemudian kami lanjutkan dengan rencana pemotongan hewan kurban. Adapun makna dari Idul Adha ini yang kami anggap menjadi atensi adalah pesan dari Idul Adha tersebut, yang mana perjuangan dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan Ibunda Siti Hajar yang memaknai bahwa pangan itu adalah suatu yang menjadi kewajiban. Istilahnya adalah harga mati pangan itu. Oleh karena itu, dengan adanya program kegiatan Idul Adha ini, Bulog juga ikut serta memeriahkan dan melaksanakan rangkaian Idul Adha semaksimal mungkin dengan seluruh warganya di sini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, panitia hewan kurban di Masjid Jami At-Taqwa Perumahan Dutak Ranci, Kota Bekasi Barat, Jawa Barat ini menggunakan alat parebah atau peroboh sapi yang juga dibuat sendiri. Alat tersebut sengaja dibuat untuk efisiensi waktu dan juga agar sapi tidak mengamuk atau kabur saat hendak disembelih.
Beginilah suasana pemotongan hewan kurban di Masjid Jami At-Taqwa, Perumahan Duta Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Proses penyembelihan hewan kurban terutama sapi berlangsung lancar tanpa kendala lantaran panitia kurban menggunakan alat peroboh atau perebah sapi agar saat hendak disembelih sapi tidak mengamuk. Ketua panitia kurban Masjid Jami At-Taqwa mengatakan, alat yang terbuat dari besi tersebut sengaja dibuat oleh panitia dan sudah digunakan selama 2 tahun terakhir. Alat tersebut juga menghemat tenaga panitia saat merobohkan sapi berukuran besar. Minggu sebelumnya sudah kita kasih tahu, kita sosialisasi kepada jamaah bahwa yang mau ikut berkorban sapi maupun kambing itu harus sudah mendaftar tidak seminggu sebelumnya. Dan hari ini mulai pelaksanaan juga sudah kita tahu bahwa pemotongan mulai jam 8, nah supaya nanti selesai tidak sampai sore. Nah nanti insya Allah mungkin pada zuhur sudah selesai pemotongan dan sampai dengan asar itu akan dilakukan distribusi kepada masyarakat. Masjid Jami At-Taqwa pada Idul Adha tahun ini menyembelih 9 ekor sapi dan 30 ekor kambing dari jamaah masjid. Rencananya usai sholat duhur, proses pemotongan hewan kurban ditargetkan selesai dan langsung didistribusikan kepada 1.500 penerima. Dari Bekasi, tim liputan Simo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa nahas kembali menggegerkan warga kawasan Kampung Arab pada Selasa 26 Mei 2026. Seorang pria Parubaya tewas usai diseruduk seekor sapi kurban yang lepas dan mengamuk di dalam gang permukiman warga. Peristiwa tragis yang kini viral di media sosial ini terjadi di Jalan Antasan Kecil Barat, Gang Ibu, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, saat itu korban berinisial ZF sedang berjalan di dalam gang. Tiba-tiba dari arah belakang, seekor sapi berukuran besar yang diduga lepas dari ikatannya berlari dan menyeruduk tubuh korban hingga terpental dan seketika tak sadarkan diri. 2 orang warga mengejar sapi yang lepas dan mengamuk. Sementara warga sekitar lainnya berusaha memberikan pertolongan pertama dan segera melarikan korban ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan tindakan medis darurat. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong saat menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini, kronologi pasti terkait penyebab lepasnya sapi kurban masih belum diketahui oleh pihak kepolisian sektor Banjarmasin Tengah. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, pengunjung dan juga pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kelurahan Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara panik saat seekor sapi kurban lepas ketika diturunkan dari kendaraan. Panitia kurban dibantu warga pun berupaya untuk mengejar dan juga mengamankan sapi tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi penyembelihan. Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba lepas dan berlari saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa sore. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya itu berlari ke arah pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung dan pedagang pasar pun terlihat berusaha menghindari sapi tersebut. Sejumlah warga, panitia kurban serta pengendara sepeda motor dan mobil turut berupaya mengejar dan mengepung sapi agar tidak masuk lebih jauh ke area pasar. Seorang pedagang mengaku panik saat melihat tiba-tiba ada seekor sapi berlari di dalam pasar. Kondisi itu membuat para pedagang dan pengunjung menjauh untuk menghindari sapi tersebut. Oh, lari. Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditebaraknya semua kereta, ditebaraknya semua mobil. Iya, didogo ya motor. Oh, itu sapi kurban, Bu, ya? Tiba-tiba masuk pasar, iya. ya? Lepas berarti, Bu? Iya. Oh, berarti orang panik tadi, Bu, ya? Iyalah, nengoknya dah. Aku aja panik. Oh. Tapi setelah lari ke sana, lari lagi ke sana, Bu, ya? Iya, semua pasar Impres ini semua dilompatnya. Iya, apalagi mobil dilompatnya juga. Hingga kini, panitia kurban yang dibantu warga masih berupaya menangkap sapi yang lepas tersebut untuk dibawa ke lokasi dan disembelih pada esok hari. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ngamuk saat akan disembelih seekor sapi dengan bobot mencapai 370 kg mengamuk hingga terperosok ke lubang bak kontrol saluran air sebuah masjid di Johar Baru, Jakarta Pusat. Lubang yang sempit membuat sapi nahas itu akhirnya terjebak dan juga tak berdaya dan sulit dievakuasi.
Seekor sapi kurban ini tak mampu berkutik saat terjebak ke dalam lubang saluran air sebuah masjid di Jalan Kampung Rawa 3, Johor Baru, Jakarta Pusat pagi tadi. Sapi ini terperosok ke dalam lubang bak kontrol usai mengamuk saat akan disembelih. Sempat membuat panik panitia hewan kurban dan warga yang menonton. Sapi dengan bobot mencapai 370 kg itu akhirnya terperosok ke dalam lubang. Proses evakuasi yang dilakukan warga bersama petugas damkar berlangsung dramatis. Setelah bahu-membahu, sapi Jawa itu akhirnya berhasil dievakuasi dengan cara manual. Jadi awalnya itu proses untuk penjatuhan ya, kan kita jatuhkan, maksudnya proses sembelih dah ya gitu. Nah, pada saat ingin dijatuhkan, kakinya tuh masuk tuh ke dalam got tadi terlubang. Nah, udah setelah itu dia ngamuk tuh. Langsung deh tuh semua badan tuh masuk. Pas mungkin proses evakuasinya itu ya kita angkat itu. Terus juga tadi ada damkar juga datang membantu. Alhamdulillah keangkat deh tuh. Nah, langsung tuh kita dirin sebentar istirahat ya kan. Baru kita robohin lagi. Setelah ditenangkan beberapa saat, sapi sumbangan dari warga itu kemudian disembelih panitia korban. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan ini mendadak mengamuk dan kabur ke jalan raya saat hendak disembelih. Proses penangkapan pun juga berlangsung dramatis saat warga dan polisi bersama-sama berupaya mengamankan sapi demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Suasana Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu siang mendadak heboh. Seekor sapi kurban milik Masjid As-Salam Semanggi 1 tiba-tiba mengamuk dan melepaskan diri saat akan disembelih. Sapi berukuran besar itu berlari ke arah jalan raya membuat warga dan pengendara panik. Demi mencegah hal-hal yang membahayakan pengguna jalan, warga bersama aparat kepolisian langsung melakukan pengejaran. Menurut warga, sapi diduga mengalami stres saat hendak diikat untuk proses penyembelihan. Tenaga sapi yang besar membuat tali pengikat terlepas hingga hewan tersebut berhasil kabur ke jalanan. Proses penangkapan berlangsung dramatis selama 1 jam lebih. Puluhan warga, pengendara yang melintas, hingga aparat kepolisian turun tangan membantu mengepung dan menenangkan sapi. Ya, sapi itu tadinya mau dipotong untuk persiapan untuk dibagi-bagi ke masyarakat untuk kurban. Tapi sempat berontak, ngamuk, lalu berusaha ditenangkan oleh masyarakat ya, warga sekitar maupun yang tukang potongnya. Namun tetap berontak, akhirnya dia lari, lepas dari tali. Lalu ke arah Jalan Insinyur Haji Juanda, tepatnya depan Samsung sampai ke arah Polsek. Nah, masyarakat ikut membantu ngejar sehingga lalu lintas kan tuh jadi macet ya karena ketakutan. Akhirnya masyarakat mengusir supaya jangan sampai dia ke tengah jalan raya. Sapi itu masuk ke dalam asrama Putri UIN di daerah Semanggi juga. Nah, di situ masyarakat ngumpul. Lalu secara perlahan-lahan sapi itu ditenangkan dan bisa ditangkap kembali dan sekarang bisa dipotong untuk kurban lagi. Sementara itu polisi menyebut cepatnya laporan dari warga membuat penanganan bisa dilakukan dengan sigap. Polisi juga mengapresiasi kolaborasi warga yang turut membantu mengamankan situasi demi mencegah korban di jalan raya. Alhamdulillah sapi tersebut sudah diamankan, kolaborasi antara aparat dengan warga, dan kuncinya adalah bagaimana keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Kami sampaikan kepada masyarakat apabila mengetahui ada peristiwa atau gangguan Kamtibmas, silakan hubungin kami di layanan call center 110 ataupun layanan hotline kami yang sudah kami sebar melalui stiker-stiker di warga di 0852 13452 411. Terima kasih atas kontribusi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terhadap Kamtibmas di wilayah kami. Aksi kejar-kejaran ini sempat menarik perhatian warga dan membuat arus lalu lintas di lokasi menjadi padat. Setelah 1,5 jam, sapi akhirnya berhasil diamankan dan disembelih sesuai rencana. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun insiden tersebut menjadi pengingat pentingnya pengamanan hewan kurban demi keselamatan. Mujib Latumairisa melaporkan. Pemirsa, kisah dua nenek hebat menginspirasi jemaah haji. Informasinya usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ribuan umat muslim memadati kawasan Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta Selatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Membludaknya jemaah membuat area di luar masjid turut digunakan menjadi tempat ibadah terbuka. Suasana hikmat menyelimuti kawasan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Sejak dini hari, ribuan jemaah telah memadati kawasan masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjemaah. Rekaman video memperlihatkan jemaah memenuhi hingga area luar masjid setelah kapasitas ruang utama tidak mampu menampung seluruh warga yang datang. Sejumlah jemaah menyebut Idul Adha tahun ini menjadi momen yang memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Khotbah Idul Adha juga menekankan pentingnya persatuan, toleransi, serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Harapannya adalah bagaimana rakyat bisa diperhatikan lebih baik. Karena hari-hari ini saya kira semuanya mengeluh tentang apa yang mereka bisa dapat, apa yang mereka bisa berikan untuk keluarga mereka. Karena itu harus bersama-sama kita upayakan agar rakyat itu mendapatkan kesejahteraan lebih di negeri yang indah ini, apalagi haji. Keadilan adalah untuk keadilan. Harapannya semoga kita sebagai manusia bisa saling berkolaborasi, bisa saling toleransi, seperti yang tadi khotbah dari Prof. Din Syamsuddin, biar kita menebarkan cinta satu sama lain dan persatuan yang paling penting sih. Usai sholat Id, suasana berubah menjadi penuh kehangatan saat jemaah saling bersalaman dan menyampaikan ucapan hari raya. Tradisi pembagian daging kurban kepada masyarakat kurang mampu juga menjadi bagian terpenting dalam perayaan Idul Adha di Indonesia. Warga secara gotong royong mengumpulkan dana untuk membeli hewan kurban seperti sapi dan kambing, yang dagingnya kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu umat muslim memadati kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk menunaikan sholat Idul Adha. Dan mereka juga merayakan suasana penuh sukacita setelah masjid kembali dibuka usai penutupan selama 40 hari. Rekaman video memperlihatkan jemaah mulai berdatangan ke Masjid Al-Aqsa sejak dini hari. Suasana halaman masjid dipenuhi umat muslim yang bersiap melaksanakan sholat Idul Adha. Sejumlah anak-anak terlihat membagikan permen kepada para jemaah, sementara keluarga dan pengunjung mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Seusai sholat, para jemaah mengungkapkan kebahagiaan mereka atas kembalinya aktivitas ibadah di Masjid Al-Aqsa setelah sebelumnya dibatasi otoritas Israel. والله ما بنقدر نعيش من غير المسجد الأقصى ما بنقدر لازم كل يوم نكون نعدي عنه ونصلي فيه وعدت أيام صعبة جدا إنه لا صلينا صلاة التراويح ولا صلينا برمضان في المسجد الأقصى ولا صلاة العيد وصلاة العيد بالنسبة لنا إحنا المقدسيين هون يعني أكبر فرحة إلنا لأنه بتجمع فيها جميع المسلمين جميع الجيران وجميع الأهل والأولاد والنساء فيعني الحمد لله رب العالمين اللي رجعنا وصلينا صلاة العيد في المسجد الأقصى. Penutupan Masjid Al-Aqsa terjadi setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Israel menutup kompleks masjid selama 40 hari yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri tahun 2026. كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك، الاجواء ما شاء الله ايمانيه، اعداد مصلين ما شاء الله اعداد كثير كبيره اخبرت عن المسجد الاقصى خلافا عن السنه الماضيه كان الاقصى مغلق وما كان في امكانيه للوصول والصلاه في المسجد، والحمد لله رب العالمين في اعداد هلا كبيره الحمد لله واقبال كثير كبير وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله والامه الاسلاميه والعربيه بالف صحه وسلام يا رب. Kondisi itu menjadi penutupan penuh pertama Masjid Al-Aqsa saat Hari Raya sejak tahun 1967. Idul Adha merupakan salah satu hari besar terpenting dalam kalender Islam dan bertepatan dengan puncak ibadah haji di Mekah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas Haji Indonesia Arab Saudi ini menyambut kedatangan jemaah haji kloter terakhir di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Tentunya kloter ini sekaligus penutup atau puncak dari seluruh rangkaian kedatangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Dan berikut laporan Ferdi Setiawan dari Bandara Jeddah, Arab Saudi.
Pemirsa, hari ini adalah hari terakhir kedatangan jemaah haji dari Indonesia. Dan sekarang adalah kloter SUB 116 yang berasal dari Surabaya. Dan ini adalah kloter jemaah terakhir dari Surabaya yang berjumlah kurang lebih 380 orang jemaah. Dan ini menjadi penanda bahwasanya ini adalah jemaah yang terakhir datang ke Arab Saudi, khususnya di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Kloter ini juga sekaligus menjadi penutup dari kedatangan jemaah haji ke Arab Saudi yang terdiri dari 2 gelombang, yaitu di gelombang Madinah dan juga di gelombang Jeddah seperti ini. Ini sekaligus menjadi penutup dari serangkaian jamaah yang datang di Indonesia, yaitu terdiri dari 527 kelompok terbang dari sejumlah embarkasi di Indonesia. Seluruh jamaah haji telah berada di Arab Saudi, wabil khusus berada di Mekah Al-Mukarramah. Sebulan penuh petugas Dakar Bandara sudah melakukan penyambutan kedatangan dari para jamaah, dan ini adalah puncaknya hari ini. Dan kedatangan dibagi dalam 2 kloter yang bulan lalu terdiri dari 15 hari dilakukan kedatangan di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, dan sekarang di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Dari pihak maskapai pun mengaku sangat bangga, mengaku sangat senang bisa mengangkut para tamu Allah yang berasal dari Indonesia. Bahkan beberapa maskapai menyebut jemaah dari Indonesia dikenal sebagai jemaah yang tertib, mudah diatur, dan jemaah yang memiliki nilai-nilai tersendiri, keramahan, dan juga kesabaran yang diapresiasi oleh sejumlah maskapai, khususnya tadi yang saya wawancara adalah maskapai dari Saudi Arabia. Dan berikut pernyataan dari maskapai Saudi Airlines berikut ini. Insya Allah dari rekan-rekan kami, baik yang dari Indonesia dan di Saudi yang melayani, yang menerima begitu ya. Penumpang Indonesia ramah gitu ya, dan disiplinnya, keseragaman mereka itu sangat membantu ketertiban proses mereka baik keberangkatan dan kedatangan di Arab Saudi. Rapi dan jarang kita ketemui penumpang yang nyasar di airport begitu ya, atau salah bus ya. Karena mereka teredukasi dengan baik, ya. Apalagi ketibaan mereka setelah keluar dari security, X-ray gitu ya, mereka disambut oleh rekan-rekan PPIH, lagi PPIH yang mengescort sampai dengan ke bus. Dan untuk mengetahui bagaimana proses kedatangan jamaah terakhir, kloter terakhir sekaligus menjadi penutup dari kedatangan jemaah haji Indonesia ke Jeddah Arab Saudi ini, kita akan ngobrol dengan Kepala Dakar Bandara, Bapak Abdul Basir. Bapak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Pak, Fardi. ini kloter terakhir. Bagaimana Pak pantauannya dari kloter terakhir ini, Pak? Alhamdulillah untuk hari ini kita kedatangan 6 kloter yang terakhir, dan untuk kloter terakhir Indonesia ada SUB 116. Dari pemantauan kami di lapangan sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti. Insya Allah semua jamaah dalam keadaan baik-baik saja, dan hari ini nanti akan langsung diberangkatkan ke Mekah. Untuk selanjutnya para jamaah akan melaksanakan umroh wajib dan menunggu waktu untuk pelaksanaan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Baik Pak, dan ini semua 203.000 jamaah semua sudah sampai ke kota Mekah, dan pertama kali mendarat adalah kita yang menyambut Pak. Pak, apa Pak evaluasi selama ini Pak? Oke, untuk evaluasi kedatangan jamaah kita selama ini di Bandara Madinah maupun di Bandara Mekah, sebetulnya tidak ada hambatan yang signifikan ya. Ada beberapa catatan dari kami, misalkan ada 2 orang jamaah yang sebelumnya pernah ada permasalahan imigrasi di Arab Saudi, ditolak masuk ke Arab Saudi, sudah diproses dengan baik. Ada 2 jamaah yang visanya tercancel, juga sudah diadvokasi dan akhirnya visanya bisa diterbitkan kembali. Kalau masalah jamaah sakit pada saat kedatangan, semuanya sudah kita berikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Khusus untuk jamaah lansia, bahkan kita sering meminta dari Syarikah, dari Nusuk untuk bisa menyediakan bis khusus lansia yang memungkinkan jamaah bisa
dimobilisasi ke dalam bis dalam kondisi yang tetap nyaman, menggunakan kursi roda, naik langsung ke dalam bis, menggunakan fasilitas bis hidrolik. Baik Pak, dan kemarin Bapak Wakil Menteri Haji dan Umroh Bapak Daniel Ansar Simanjuntak juga menyebut OTP ini menjadi salah satu peningkatan nih Pak ya, kalau tahun lalu 80%, sekarang 90%. Bagaimana Pak, bisa jelaskan Pak? Oke, kalau OTP itu memang semua maskapai, baik Saudi Air maupun Garuda, tahun ini on time performanya sangat bagus, dan mudah-mudahan nanti OTP ini juga akan tetap terjaga pada saat kepulangan ya. Karena OTP ini penting buat jamaah haji kita supaya mereka tidak terlalu lama dalam perjalanan dan juga akan berpengaruh pada kecepatan layanan di bandara. Baik, itu salut ya teman-teman dari Dakar Bandara, luar biasa, petugas hajinya luar biasa. Terakhir Pak, untuk pemulangan, terakhir dijadwalkan nanti tanggal berapa dan rencananya seperti apa Pak? Oke, untuk rencana kepulangan kita akan terjadwal mulai tanggal 1 Juni sampai dengan nanti terakhir tanggal 30 Juni. Nanti kami akan langsung menggelar rapat bersama dengan semua maskapai, dengan beberapa pihak yang terkait dengan layanan kepulangan di Bandara Jeddah dan Bandara Madinah, bersama dengan PPH Arab Saudi dan dengan kantor urusan haji di Jeddah. Insya Allah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk proses kepulangan jamaah haji kita nantinya. Baik, terima kasih Pak Basir. Siap, sama Mas Ardi. Ya, itu tadi pemirsa wawancara kita dengan Kepala PPIH Dakar Bandara Bapak Abdul Basir. Dan dapat kami informasikan bahwa saya nanti skema dari kepulangan adalah yang tadinya mendarat kedatangan di Bandara Madinah akan berangkat dari Bandara Jeddah untuk pulang ke tanah air. Begitu pula sebaliknya, ketika yang datang di Jeddah nanti akan pulang melalui Bandara Madinah. Dan kita semua berharap agar semua jamaah bisa kembali ke tanah air dengan suasana yang sehat, hati yang nyaman karena sudah menjalankan ibadah haji, dan selamat bisa berkumpul bersama keluarga kembali dan mendapatkan predikat haji yang makbul. Terima kasih atas informasinya. Saya melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemirsa, ratusan ribu jemaah haji dari berbagai negara memadati Padang Arafah Arab Saudi pada Selasa waktu setempat. Jemaah haji menjalani wukuf yang juga menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Rekaman drone memperlihatkan para jemaah berdatangan ke kawasan Arafah, tempat suci yang menjadi lokasi utama pelaksanaan wukuf. Para jemaah tampak khusyuk berdoa, berzikir dan memohon ampunan. Hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari menjelang Idul Adha. Momen ini dianggap sebagai puncak spiritual dalam rangkaian ibadah haji. Para jemaah akan tetap berada di kawasan Arafah hingga matahari terbenam. Untuk menjaga kelancaran dan keamanan, petugas keamanan disiagakan di berbagai titik. Petugas mendampingi konvoi jemaah serta mengatur arus kendaraan dan pejalan kaki guna mencegah kepadatan. Ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Selain wukuf di Arafah, rangkaian utama ibadah haji juga meliputi mabit di Musdalifah serta lempar jumroh, yaitu simbolisasi melempar godaan setan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, semangat menunaikan ibadah haji tak surut meski usia sudah senja. 2 jemaah lansia asal Kabupaten Malang, Jawa Timur ini menjadi perhatian karena tetap bersemangat berangkat ke Tanah Suci di usia hampir 1 abad. Adalah Mbak Kasmintun Madrai, perempuan berusia 98 tahun, asal desa Banjarjo, Kecamatan Pagelarang, Kabupaten Malang. Mbak Kasmintun merupakan ibu dari 3 orang anak dan memiliki 5 orang cucu. Sehari-hari, Mbak Kasmintun bekerja sebagai petani dan buruh. Biaya keberangkatan haji dibantu oleh anak serta saudara keluarga. Mbak Kasmintun terdaftar sebagai calon jemaah haji sejak tahun 2009. Saya kesini pergi haji, pergi ke Mekah. Gimana rasanya saya ini jadi kepingin munggah haji. Perbuatan saya ini tani, bukan apa-apa, bukan orang-orang tidak punya apa-apa, kosong lah. Saking kepinginnya itu dapat dari anak-anak saya. Ya gimana? Yang paling ya gak ada bandingannya. Dia ingin kembali lagi, soal maunya punya itu.
tahun depan itu masih umroh lah gitu niat saya itu sama keluarga. Iya. Lah kemarin tuh saya kesini tuh nangis, ya Allah saya bisa dapat kesini, semoga keluarga saya di rumah, semoga semuanya ditakdir dapat kesini semuanya. Gitu saya nangis di tas bis nih. Dari nih ya, gimana saya rasanya itu. Kali pangeran ditakdir dapat kesini, orang gimana lah saya gak dapat apa-apa. Sementara itu, jemaah lansia lainnya adalah Mbah Sanati Salam yang kini berusia 100 tahun. Warga desa Sukosari, Kecamatan Gondang Lagi, Kabupaten Malang ini memiliki 6 orang anak dan 16 orang cucu. Mbah Sanati mulai mendaftar haji pada tahun 2020 dan kini siap menunaikan rukun Islam kelima dengan penuh semangat. Saya orang pas-pasan, tidak punya apa-apa. Kalau saya pingin banget saya pergi ke Mekah, kena apa? Saya kok tidak ada uang yang besar gitu. Saya kalau sholat tahajud, terus witir, terus hajat, terus sujud syukur itu saya minta kepada Allah. Ya Allah, saya jangan dipundut umur saya, kalau tidak pelaksanaan munggah kaji saya, rezeki apa aja saya terima gitu. Saya nangis saya kepada Allah itu. Saya nabunglah di kumpulan yasinan, muslimatan, hataman gitu. Kalau tanggal 15 bulan 2 itu dapat 6 juta. Saya kasih mantu saya. Ini uang saya ini titipnya ke bank. Oh, saya bunga banget Pak, saya nangis minta kepada Allah, ya Allah jangan puntut umur saya kalau udah pelaksanaan munggah kaji gitu. Saya nangis Pak Pak. Saya kalau munggah kaji sekarang, kalau ya Allah saya udah pelaksanaan munggah kaji, ya Allah saya kalau masih ada umur, saya masih ibadah, semoga saya di munggah surga gitu saya. Kekuatan kedua nenek sangat menginspirasi bagi tenaga medis. Dr. Nisfulaili Nisa, petugas haji layanan kesehatan yang ikut mendampingi nenek Sanita dan nenek Kasmitun, mulai dari saat berangkat dari Jawa Timur hingga sampai di Tanah Suci. Alhamdulillah kedua ibu yang termasuk usia tertua di kloter kita, yaitu Bu Sanati usia 100 tahun dan Bu Kasmintun yang berusia 98 tahun, alhamdulillah sehat. Jadi dari awal memang kalau dari Bu Kasmintun sendiri sempat ada keluhan, tapi saat kita visit setiap hari, beliau semangat sekali untuk beribadah, akhirnya sampai saat ini sehat walafiat. Begitu juga dengan Bu Sanati yang semangatnya luar biasa. Jadi meskipun usianya paling tua, alhamdulillah tidak punya riwayat penyakit tertentu. Jadi termasuk yang resiko rendah. Resikonya hanya karena usianya. Jadi keduanya ibu ini pendengarannya masih oke. Bu Sanati bahkan untuk membaca Al-Quran beliau tidak pakai kacamata. Pendengarannya juga sangat bagus. Kisah kedua jamaah lansia ini menjadi inspirasi bahwa usia bukan halangan untuk mewujudkan niat suci menunaikan ibadah haji. Dari Arafah Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemirsa, menjalankan ibadah haji adalah impian setiap orang. Tak hanya bagi lansia, kalangan belia pun kini banyak yang juga menunaikan rukun Islam kelima ke Tanah Suci. Dan berikut kisah jemaah haji muda-muda asal Yogyakarta. Seorang jemaah haji asal Yogyakarta, Subuh Adi Cahyono, memiliki cara unik dalam mempersiapkan anaknya menunaikan ibadah haji. Putranya didaftarkan sejak usia 3 tahun dan kini berhasil berangkat ke Tanah Suci di usia 17 tahun. Pada tahun 2012, ia telah menetapkan niat untuk mempersiapkan ibadah haji anaknya sejak dini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ya, saya sebagai orang tua bisa memfasilitasi anak untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.
Menurut Subuh, ibadah haji tidak hanya membutuhkan biaya, namun juga kekuatan fisik dan kesiapan mental. Karena itu, ia ingin anaknya menjalani ibadah haji di usia yang masih prima. Kini sang anak, Novem Bil Ikhtiar, berhasil berangkat haji di usia 17 tahun. Ia mengaku bersyukur dan telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari mengikuti manasik hingga menjaga kesehatan. Alhamdulillah senang. Dan itu pas mau keberangkatan mempersiapkan manasik haji sama jaga kesehatan dan jaga stamina. Dan itu diarahkan oleh ayah. Novem juga menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua, keluarga, serta para guru yang telah memberikan dukungan dan doa. Ia berharap semoga orang-orang terdekatnya juga dapat menyusul menunaikan ibadah haji. Kisah inspiratif lain juga datang dari seorang remaja asal Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Fania Ulaya. Ia menjadi salah satu jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini, di usianya yang baru 14 tahun. Siswi kelas 8 SMP IT As-Salam Sanden ini tercatat sebagai jamaah haji termuda dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat ini, Fania telah tiba di Madinah dan mulai menjalani ibadah di kota Nabi. Berasal dari Poncosari, Serandakan, Fania datang ke Tanah Suci membawa kisah haru setelah kehilangan sang ayah yang wafat pada Maret 2025. Meski masih muda, Fania menunjukkan kematangan dalam memaknai ibadah haji. Ia mengaku perjalanan ini menjadi momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selama di Madinah, ia mengaku menjadi lebih rajin beribadah serta belajar tawakal dan bersyukur. Jadi tuh awalnya tuh kan bapak tuh udah sakit ginjal gitu kan, itu udah nggak bisa. Terus bapak melimpahkan ke aku. Nah di situ kan kita dulu kan belum boleh tuh di usia 13, kita harus menunggu sampai 18 tahun. Terus akhirnya ada kabar kemarin 2025 akhir bulan November itu kalau ternyata umur 13 tahun tuh boleh. Terus habis itu kita langsung itu ke mengurus semuanya dari apa-apanya. Sang ibu, Heni Dwi Hastuti, tak kuasa menahan haru melihat putri semata wayangnya kini telah menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Ia menyebut perjalanan ini juga merupakan impian almarhum suaminya. Oh iya, pasti tak gandeng terus ini Mas. Semoga jadi anak yang solehah, berbakti pada orang tua, tercapai segala cita-citanya nanti. Untuk kedepannya dapat jodoh yang soleh, dapat pekerjaan yang mapan, begitu. Kisah Fania Ulaya dan Novem Bil Ikhtiar menjadi pengingat bahwa panggilan ibadah haji tidak mengenal usia. Di tengah masa belia, mereka memilih menjadi tamu Allah, membawa harapan dan doa menuju kehidupan yang lebih baik. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, seorang petani sederhana asal Jawa Tengah ini menjadi perhatian di pintu kedatangan Bandara Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah. Penampilannya yang juga sederhana dan nyentrik, yakni memakai caping, menjadi pembeda dari jemaah lainnya. Adalah Mustafa, seorang petani sederhana dari Jawa Tengah yang tiba-tiba menjadi perhatian saat musim haji tahun ini. Dengan mengenakan caping topi khas petani, pria berusia 66 tahun tiba di Bandara Mohammed bin Abdul Aziz pada hari Kamis siang tanggal 29 April 2026. Sebuah caping yang biasa menemani panas dan hujan di sawah, kali ini menjadi perhatian karena ikut dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Penampilannya yang ramah, murah senyum dan nyentrik ini menarik perhatian petugas haji sehingga banyak yang menyambutnya. Pantun. Iya. Jempol dong, senyum dong, jempol. Sama ibu enggak? Enggak. Ayo biasa. Ya santai mawon, santai. Santai aja. Santai aja, Bu. Ya, Pak. Karena ini untuk media. Sehat. Semangat, Pak. Kuat. Siap. Insyaallah mabrur ya, siap ya. Amin. Nah, doakan ya, Mbak. Betul. Di balik kesederhanaan itu tersimpan niat besar untuk menunaikan ibadah haji. 14 tahun menunggu, kini waktu yang dinanti telah tiba. Setiap harinya ia menabung dari hasil tani dan mengembala sapi.
Ya syukur. Daftar haji dari hasil bertani, Pak? Iya, bertani. Bertani itu menggembala sapi. Sapi sambil bertani. Iya, bisa. Waktunya digabung. Iya. Demi mewujudkan niatnya, saat keberangkatan, Mustafa rela berjalan kaki 12 km menuju asrama haji Donohudan Boyolali. Mustafa mengaku akan selalu memakai caping selama berada di Tanah Suci. Karena begini, ini yang saya mulai manasik itu saya akan jalan kaki. Keadaannya kan hujan, kadang panas gitu. Saya beli caping ini, dan saya ya jika berniat waktu besok kalau diizini saya bawa untuk ke mudah-mudahan nanti ada izin ya, Pak. Iya. Jemaah bercaping juga datang dari embarkasi YIA Yogyakarta. Adalah Anton Subargat bersama istri Fitri dan ibu mertuanya Wagiem. Mereka bertiga kompak memakai caping sejak keberangkatan dari Bantul, Yogyakarta hingga tiba di Bandara Madinah pada Kamis pagi pukul 6 waktu Arab Saudi. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi Anton dan keluarganya bisa menjalankan ibadah suci setelah mengantri sejak 12 tahun silam. Ya, kita bersyukur pada Allah, kita diberi kesempatan. Alhamdulillah, Oke. Gimana Mas, sudah sampai sini? Senang ya Mas ya. Itu siapa namanya, Bu? Fitri. Kalau Bapak? Anton. Sudah sampai sini? Masya Allah. Semua orang bisa dikasih kesempatan di sini kan. Alhamdulillah kita kali ini menjadi tamu. Jadi ini kakaknya yang mana? Ini suami saya. Oh suami. Oh ya, ini Bu nih. Sehat ya Bu, lancar Mas, lancar sedaya. Perjalanan suci yang ditempuh oleh Mustafa dan keluarga Anton Subargat menjadi simbol bahwa petani pun bisa menjadi tamu Allah. Caping yang ia pakai menjadi ciri khas sekaligus simbol kerja keras seorang petani. Dari sawah menuju Baitullah, perjalanan Mustafa bukan sekadar jarak, namun bukti bahwa keterbatasan tak menghalangi niat suci, bahwa petani juga bisa menjadi tamu Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, tim ECH 2026 melaporkan. Pemirsa, panggilan ke Tanah Suci tak mengenal apapun profesi dan juga latar belakang, status ekonomi dan sosial orang. Seperti pasangan suami istri yang biasa beraktivitas di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai tukang sayur. Panggilan ke Tanah Suci adalah rahasia Sang Pencipta yang seringkali datang kepada mereka yang secara logika tak punya apa-apa, namun memiliki tekad luar biasa. Hiruk-pikuk Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah jadi saksi bisu perjuangan pasangan suami istri Caryudi dan Muslihatun. Sejak merantau ke Jakarta pada tahun 1998 silam, peluh dan lelah seolah menjadi sahabat karib mereka sehari-hari. Sepasang suami istri asal Pemalang, Jawa Tengah, yang sehari-harinya menyambung hidup sebagai pedagang sayur dan bumbu dapur, ini telah menapakkan kaki di bumi para nabi. Berpenampilan sederhana, Caryudi dan Muslihatun tak mampu membendung rasa harum mereka setelah tiba di salah satu hotel di Madinah. Mereka bersyukur dengan niat dan tekad yang kuat, akhirnya bisa berangkat haji dengan menabung 50.000 per hari. Memang udah niat saya gitu ya. Nanti insya Allah kalau memang ada rezeki, gitu, ngumpulin duit buat berhaji. Dan alhamdulillah kita yang misalkan buat sehari-hari, buat kehidupan sehari-hari, alhamdulillah bisa menyisihkan buat ditabung, dan alhamdulillah bisa buat ini, buat mendaftar. Sehari dikumpulin, ditabung di sendiri 50.000. Nanti kira uangnya udah cukup, baru kita mau bertabung. Berbagi tugas demi menghidupi 4 buah hati, sang suami Caryudi bertugas belanja grosir ke pasar induk dan menjemput anak sekolah. Sementara sang istri Muslihatun berdiri di garda depan untuk berjualan. Jam kerja mereka pun tak biasa, dimulai dari pukul 10 malam hingga jam 7 pagi. Keluarga itu bagi tugas. Saya tuh bagian tugas belanja sama jaga antar jemput sekolah anak. Nah, nanti istri yang bagian dagang. Jadi dari sore jam 10 itu saya udah rapi-rapi. Nanti kalau istri datang saya baru pulang. Jadi aktivitas di pasarnya mulai dari jam 10 sore ya sampai jam 7 pagi. Jam 7 ya. Jam 7 pagi. Ya. Hasil jualan sayur harian yang dikelola sang ayah di kampung menjadi modal awal mereka mendaftar haji pada tahun 2013 silam. Kini setelah 13 tahun sabar mengantri,
doa keempat anak mereka di tanah air agar orang tuanya selalu sehat dan bahagia selama beribadah, seolah jadi bahan bakar semangat bagi fisik mereka yang tak lagi muda. Pasutri ini berharap bisa menjadi lebih baik sepulang haji. Jaga kesehatan, pokoknya ya dibikin senang-senang lah. Harapan saya setelah kita berhaji, jadi kita bisa untuk menambah keimanan kita. Seandainya kita berhaji, ibarat katakan kita udah pakai putih gitu ya. Ibarat kita biar bersih, jadi untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih lurus gitu. Menjadi haji yang mabrur. Dari riuhnya pasar Kebayoran Lama hingga syahdunya pelataran Baitullah, Caryudi dan Muslihatun adalah bukti nyata bahwa niat yang tulus dan ikhtiar yang jujur akan selalu menemukan jalannya menuju Tanah Suci. Perjuangan Caryudi dan Muslihatun adalah tamparan sekaligus pelipur lara bahwa takdir indah ke Tanah Suci bukan monopoli mereka yang berharta, melainkan undangan bagi mereka yang tak lelah berusaha. Dari Madinah Al Munawwaroh, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, ada yang selalu dinanti di setiap musim haji tiba, salah satunya adalah oleh-oleh dari Tanah Suci. Meski masih fokus beribadah haji, tak jarang dari jemaah haji Indonesia yang sudah berburu oleh-oleh di Madinah, Arab Saudi. Pergi ke Tanah Suci. Selain berkah dan doa yang diharapkan oleh keluarga di tanah air, oleh-oleh khas haji juga pasti ditunggu-tunggu. Inilah keramaian dan antusiasme para jemaah haji Indonesia saat mencari oleh-oleh serba Rp1 di Madinah, Arab Saudi. Beragam pernak-pernik dan cenderamata khas Arab Saudi dipilih jemaah sebagai buah tangan dari Tanah Suci. Di sela rangkaian ibadah, jemaah haji Indonesia menyempatkan diri untuk mengunjungi pasar Rp1 di Madinah. Mereka berburu aneka pernak-pernik khas Arab Saudi, seperti gantungan kunci, magnet kulkas, dompet, aksesoris rambut, dan boneka, dengan harga mulai dari Rp1. Di sini, jemaah juga bisa temukan aneka coklat dan kacang-kacangan yang bisa dijadikan oleh-oleh sepulang berhaji. Kita jangkau, kita belinya di sini Rp5.000 itu Rp1. Jadi untuk oleh-oleh di sana. Udah beli apa aja, Bu? Oh, parfum, pacar kuku, sajadah kecil, terus abaya. Banyak ya, Bu? Iya, insyaallah. Alhamdulillah, saya baik kira pelayanannya. Pelayanannya bagus dan harganya cukup terjangkau buat oleh-oleh di Indonesia. Alhamdulillah senang, di sini banyak penjualnya ramah-ramah dan di sini juga ada harganya mulai dari Rp1. Nah, kalau uang Indonesia atau Jokowinya Rp5.000 saja. Dapat belanja apa aja? Nih banyak, Mbak. Ada tadi tasbih, ada sajadah, ada parfum, ada pernak-pernik, aksesori. Pasar Rp1 ini menjadi salah satu lokasi belanja yang kerap didatangi jemaah haji Indonesia di Madinah. Selain harga yang terjangkau, banyaknya ragam barang pilihan oleh-oleh membuat jemaah selalu tertarik datang ke tempat ini. Selain dianggap murah, banyak aneka oleh-oleh yang khas Arab Saudi dapat ditemukan di sini, guna diberikan kepada sanak saudara dan teman sepulangnya ke tanah air. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, Polda Sulsel tangkap 176 pelaku kejahatan jelang Idul Adha. Informasinya usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Polisi menangkap 176 pelaku kriminal jalanan alias begal dan geng motor di wilayah Sulawesi Selatan dalam 5 bulan terakhir, yakni hingga Mei 2026. Kasus terbanyak tercatat di Makassar, yakni 63 kasus dengan total 73 tersangka. Sebanyak 176 pelaku berhasil diringkus jajaran reskrim di wilayah Sulawesi Selatan. Para pelaku ini terdiri dari pelaku pencurian motor, pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan, hingga geng motor. Dari 25 Polres jajaran Polda Sulsel, Polrestabes Makassar tercatat angka kriminal paling tinggi dengan 63 laporan polisi dan berhasil menangkap 73 tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita berbagai barang bukti, di antaranya adalah 1 unit kendaraan roda 4, 123 unit kendaraan roda 2 atau motor, 2091 busur anak panah dan ketapel, 96 senjata tajam yaitu berupa parang, badik, golok, dan samurai, serta kunci T, linggis, handphone, emas, TV, dan laptop. Laporan polisi yang diterima Satreskrim Polres Jajaran sampai dengan saat ini sebanyak 148 laporan polisi, di mana kita sudah mengamankan 176 tersangka. Dan ini akan terus kita laksanakan dan dalam tempo waktu 4 bulan terakhir itu angka yang kita dapatkan. Di mana Polrestabes Makassar terdapat 63 LP dengan 73 tersangka, Polres Pelabuhan 4 laporan polisi dengan 4 tersangka, Polres Maros 9 laporan polisi dengan 9 tersangka, Polres Pangkep 4 laporan polisi dengan 5 tersangka, Polres Baru 3 laporan polisi dengan 6 tersangka. Pengungkapan kasus ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Polisi juga memastikan keamanan warga yang akan beraktivitas maupun melakukan perjalanan mudik di jalan raya. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Untuk tentang pencurian dikenakan pasal 476 dan pasal 477 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Pencurian dengan kekerasan pasal 479 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Penganiayaan berat pasal 468 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penangkapan anggota gangster yang juga melakukan pembacokan terhadap seorang remaja saat terlibat tawuran di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Ibu pelaku yang juga berada di dalam rumah kontrakan sempat menghalangi petugas yang akan menangkap pelaku. Pakai baju. Sejumlah polisi berpakaian preman mendatangi rumah kontrakan anggota gangster pelaku pembacokan di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam 21 Mei. Proses penangkapan anggota gangster bernama Misteri 16 yang membacok seorang remaja di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini pun sempat berlangsung dramatis. Pasalnya ibu pelaku yang saat itu berada di dalam rumah kontrakan sempat menghalangi polisi yang akan membawa anaknya ini ke Polresta Tangerang. Meski negosiasi sempat berjalan alot, namun ibu dari pelaku akhirnya menyerahkan anaknya ini ke polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pembacokan. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa celurit berukuran besar yang disebut corbek dan barang bukti lainnya. Kapolresta Tangerang, Kombes Indra Waspada mengatakan penangkapan ini berawal dari adanya peristiwa bentrokan antar kelompok gangster di Jalan Raya Cikupa, Tangerang pada Rabu dini hari 20 Mei. Dua kelompok gangster bernama Misteri 16 dan Gangster Kilometer 18 yang sudah janjian tawuran melalui media sosial saling serang menggunakan senjata tajam. Dalam tawuran itu, pelaku berinisial MIP dari kelompok Misteri 16 membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok Gangster Kilometer 18 hingga terluka. Hasil penyelidikan awal, mulai kejadian berasal dari
saling tantang antar kelompok melalui media sosial, yaitu media sosialnya berupa Instagram. Dua kelompok ini terlibat, yaitu kelompok Kilometer 18 dan Maesteri 16. Setelah kedua kelompok bertemu, terjadi bentrokan. Dalam peristiwa tersebut seorang remaja berinisial RW berusia 14 tahun yang merupakan anggota kelompok Kilometer 18 yang saat itu masih berada di atas sepeda motor terkena sabetan senjata tajam jenis corbek. Petugas berhasil menangkap tersangka MIP di tempat persembunyiannya di kontrakan ibunya di wilayah Bekasi. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik home industri narkotika jenis Etomidet cartridge vape di salah satu townhouse mewah di kawasan Jakarta Barat. Petugas juga mengamankan sepasang kekasih rebah bersama ratusan barang bukti cartridge siap edar serta berbagai alat produksi yang mampu menghasilkan ribuan cartridge vape mengandung zat adiktif bahaya. Ini apa? Inilah video detik-detik petugas unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya saat melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku pria dan wanita berinisial FG dan W. Dari tangan kedua pelaku, petugas awalnya mengamankan barang bukti berupa 10 cartridge, vape Etomidet, serta 1 unit telepon genggam. Tak berhenti di situ, petugas langsung melakukan pengembangan dengan menggeledah sebuah townhouse mewah di kawasan Puri Mansion yang dijadikan sebagai home industry untuk memproduksi dan mendistribusikan barang haram tersebut. Dari lokasi clandestine lab ini, polisi berhasil menyita 180 Etomidet warna pink, 80 cartridge warna hitam, 19 cartridge warna hijau, serta 90 cartridge warna putih. Selain itu pun ditemukan berbagai peralatan produksi seperti galon dan jerigen berisi cairan, gelas ukur, alat suntik, alat pres, ratusan cartridge kosong, hingga puluhan ribu plastik kemasan. Petugas juga menyita bahan siap produksi sebanyak 25.000 ml yang setara dengan 25.000 vape Etomidet. Polda Metro Jaya kembali mengungkap clandestine lab atau home industry vape narkotika golongan 2 jenis Etomidet di salah satu townhouse Puri Mansion di wilayah Jakarta Barat. Di TKP tersebut kami mengamankan 2 orang tersangka inisial FG dan W dengan barang bukti vape Etomidet sebanyak 369 piece yang siap untuk diedarkan. Di TKP tersebut juga kami mengamankan alat-alat produksi serta bahan baku sebanyak 25.000 ml yang dapat menghasilkan 25.000 cartridge vape berisikan narkotika jenis Etomidet. Serta kami juga mengamankan di TKP ada berbagai macam kemasan dan juga cartridge kosong sejumlah ribuan yang siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya, tersangka dan barang bukti akan kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dengan kapasitas bahan baku dan alat produksi yang ditemukan, laboratorium gelap tersebut diperkirakan mampu menghasilkan puluhan ribu cartridge vape siap edar guna menyasar masyarakat luas. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya guna menjalani proses pemeriksaan intensif dan pengembangan lebih lanjut jalur jaringan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap dugaan kasus konten pornografi melalui siaran langsung di media sosial. Seorang pemilik akun berinisial SR diamankan setelah diduga menyiarkan konten negatif dengan modus challenge dan juga pemberian gift saat live streaming. Keberadaan konten pornografi yang masih beredar luas di kalangan masyarakat menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum bisa dirampungkan.
Meskipun Kementerian Komdigi telah membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur, faktanya konten berbau pornografi masih mudah diakses. Kali ini Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan penyebaran konten pornografi melalui siaran langsung di media sosial. Pengungkapan berawal dari patroli siber yang menemukan akun berinisial K menayangkan konten negatif saat live streaming. Akun tersebut diketahui memiliki lebih dari 387.000 pengikut dan terhubung dengan akun email untuk menerima gift dari penonton. Dalam aktivitasnya, pemilik akun bertindak sebagai host dan mengundang sejumlah talent perempuan untuk mengikuti challenge secara langsung. Mekanisme siaran langsung dilakukan dengan sistem reward dan punishment. Talent yang kalah dalam challenge diminta menjalankan hukuman fisik, seperti lompat bintang yang dinilai memunculkan adegan bermuatan pornografi. Setelah melakukan penelusuran digital, penyidik mengamankan pemilik akun berinisial SR beserta sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit telepon genggam yang digunakan untuk live streaming, akun media sosial, serta akun email yang digunakan untuk menerima gift. Polisi menyebut pelaku mengakui melakukan live streaming untuk mendapatkan gift dan menarik penonton. Namun aktivitas tersebut dinilai melanggar ketentuan undang-undang terkait penyiaran konten pornografi di ruang digital. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun serta pidana denda. Pada saat pelaksanaan patroli cyber, kami menemukan adanya konten-konten negatif yang bersifat pornografi melalui akun medsos, ya. Yang kemudian kami melakukan penelusuran, pendalaman, penyelidikan terhadap akun tersebut, yang mana menggunakan akun tersebut dengan inisial K. Ya, akun tersebut. Jadi sekali lagi akun tersebut misalkan dengan memiliki pengikut followers yang mana kita ketahui followers sebanyak 387.000 orang. Dalam kesempatan yang sama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengapresiasi langkah tegas Polda Metro Jaya dalam menindak konten pornografi di media sosial. KPAI menilai paparan pornografi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Dalam catatan pihak KPAI, ada 4 juta anak di Indonesia yang masih mengakses konten berbau pornografi secara bebas. KPAI juga mendorong penyelenggara platform media sosial untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan take down terhadap konten bermuatan pornografi, serta mengimbau orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Prinsipnya KPAI menganggap bahwa memandang bahwa persoalan ini bukan sekedar persoalan pelanggaran moral begitu atau pelanggaran asusila, tetapi ini merupakan pelanggaran pidana berat. Maka sudah dipastikan pelaku dan tentu perlu didalami lagi, mungkin juga ada pendukung pelaku yang lain yang perlu kemudian juga ditindak secara berat. Kenapa? Karena ini berdampak terhadap bagaimana menghadirkan ruang digital yang ramah anak, ruang digital yang aman dan nyaman. Polda Metro Jaya turut mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan konten negatif di media sosial guna menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak-anak. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps TNI HBMA bersama aparat gabungan melakukan evakuasi terhadap 44 warga pendulang emas dari Kampung KW Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Evakuasi dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sipil yang juga terdampak gangguan keamanan oleh kelompok separatis bersenjata. Korps TNI HBMA bersama aparat gabungan berhasil melaksanakan evakuasi terhadap 44 warga pendulang emas dari Kampung KW Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Puluhan warga tersebut dievakuasi setelah mengungsi akibat gangguan keamanan yang terjadi di wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Minggu 24 Mei 2026, seluruh warga bersama 5 awak longboat berhasil tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanah Merah, Kabupaten Bovendigol menggunakan 3 unit longboat. Setibanya di Pelabuhan Tanah Merah, seluruh warga mendapatkan pengamanan, pendampingan, serta pemeriksaan dan pendataan lanjutan oleh personel Korps TNI HBMA bersama aparat gabungan. Kapten Korps TNI HBMA Letkol Infantri M. Wirya Arta Diguna menyampaikan, evakuasi ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak situasi gangguan keamanan di wilayah pedalaman Papua.
Korps TNI Habema bersama aparat terkait akan terus meningkatkan langkah pengamanan serta patroli dan pemantauan di sejumlah titik rawan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mengungkap 12 kasus upaya penyelundupan emas batang ke luar negeri selama periode April hingga Mei 2026. Total emas yang juga diamankan mencapai 17,55 kg dengan nilai diperkirakan mencapai 45 miliar rupiah. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama Afsek, Polres Bandara dan juga otoritas bandara berhasil menggagalkan belasan upaya penyelundupan emas batang yang akan dikirim ke luar negeri. Dalam keterangannya, petugas menyebutkan selama April hingga Mei 2026 terdapat 12 kali penindakan terhadap penumpang yang membawa emas tanpa pelaporan resmi. Satu pelaku merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 11 lainnya merupakan warga negara asing asal China. Total emas yang berhasil diamankan mencapai 17,55 kg dengan nilai ekonomi diperkirakan sekitar 45,73 miliar rupiah. Modus yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari menyembunyikan emas di dalam koper, membawanya di saku pakaian hingga menyamarkannya menjadi aksesoris dan juga perhiasan yang digunakan langsung oleh penumpang. Petugas menduga para pelaku hanya berperan sebagai kurir, sebab dari hasil pemeriksaan sebagian besar emas yang dibawa masih berupa bahan mentah yang diduga akan dilebur kembali di negara tujuan. Bahwa dalam periode April sampai dengan Mei 2026 ini, Bea Cukai bekerja sama dengan Afsek, bekerja sama dengan Polres dan Otban, instansi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini melakukan penindakan terhadap pembawaan ekspor emas ya yang dilakukan oleh penumpang. Jadi ada 12 kali penindakan, 1 oleh warga negara Indonesia dan 11 oleh warga negara asing, warga negara Cina. Dan dari total ke-12 penindakan tersebut, jumlah beratnya adalah 17,55 kg. Dan kalau kita nilai itu sekitar 45 miliar. Mereka mencoba untuk membawa emas tersebut keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara, berbagai macam modus. Ada yang mereka taruh di dalam koper, kemudian ada yang dikantongi, kemudian juga ada yang mereka jadikan seperti perhiasan. Petugas menjelaskan seluruh pembawaan emas atau perhiasan ke luar negeri wajib dilaporkan kepada Bea Cukai. Laporan tersebut dibutuhkan untuk menentukan apakah barang yang dibawa termasuk objek bea keluar atau memerlukan izin khusus. Dari hasil pemeriksaan sementara, sejumlah pelaku mengaku mendapatkan emas tersebut dari kawasan PIK, Jakarta Utara. Meski para pelaku mengaku tidak saling mengenal, petugas menilai terdapat pola yang mirip, termasuk tujuan penerbangan dan alasan pembawaan emas. Bea Cukai kini berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan terorganisir, termasuk menelusuri asal-usul emas yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Meski barang bukti diabarkan terhadap penumpang, pembawa emas tidak ditahan dan dilakukan pemeriksaan intensif guna mendalami peran serta menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan jaringan internasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 PMK 04/2017, penumpang yang juga membawa perhiasan emas maupun emas dalam berbagai bentuk wajib melaporkan kepada pihak Bea dan Cukai dalam memperketat pengawasan ekspor emas. Dari Tangerang, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dendam karena kerap menjadi korban perundungan seorang pelajar SMP di Kota Bandar Lampung nekat menusuk teman sekolahnya sendiri dengan senjata tajam. Akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Korban berinisial VK, 13 tahun yang merupakan siswa kelas 7 SMP Negeri 44 Bandar Lampung, kini hanya bisa terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Korban harus menjalani perawatan intensif akibat mengalami sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Peristiwa berdarah ini pecah di kawasan Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung. Insiden bermula saat korban dan terduga pelaku berinisial KAS terlibat aksi saling ejek hingga berujung pada perkelahian fisik sepulang sekolah. Saat situasi memanas, KAS yang kalap langsung mengeluarkan sebilah pisau yang dipinjam dari temannya, lalu menusuk korban sebanyak 3 kali. Warga yang melihat kejadian melarikan korban ke rumah sakit, sementara pelaku kemudian diamankan petugas. Meski sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, terduga pelaku tidak ditahan karena pertimbangan masih di bawah umur.
Jadi karena usianya masih 13 tahun, kita tidak bisa lakukan penahanan. Siap. Tapi dari hasil pemeriksaan memang ya awalnya itu ajak lahi, kemudian dia dibully, diajak lahi, sudah dipiting sama korban itu, kemudian dia ngeluarin itu dari pinggangnya, kemudian ditusuk-tusuk lah. Jadi ada luka di 3 tempat kalau nggak salah, di punggung maupun di samping-samping perut. Dan senjata tajam dari mana itu? Nah, dia pinjam dari temannya. Dari temannya. Memang dibawa ke sekolah atau gimana itu? Ya. Karena memang sering dibully ya, dibully jadi dia. Memang korban bully. Ya. Statusnya apa Mas Harwan? Tersangka Bang ya? Sudah kita jadikan sesuai dengan pemeriksaan tersangka. Nah, cuman karena anak berhadapan dengan hukum dan berusia belum sampai 14 tahun, maka kita kembalikan dulu ke orang tua sambil kita lanjutkan dengan pemeriksaan. Proses hukum terhadap KAS kini dipastikan akan tetap berjalan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA dengan pendampingan Balai Pemasyarakatan. Sementara itu, pihak sekolah dan dinas terkait diharapkan segera turun tangan agar kasus perundungan serupa tidak kembali memakan korban. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menak apresiasi pesan khotib saat sholat Idul Adha. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Prancis pada Selasa 26 Mei 2026. Kunjungan ini diharapkan memperkuat hubungan strategis dan kerjasama antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang. Presiden Prabowo tiba di Bandara Orly, Paris, Republik Prancis sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Setelah menempuh perjalanan udara selama 16 jam, kedatangan kepala negara menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Perancis. Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis, Jean-Pierre Farandou, serta regu jajar kehormatan. Kunjungan Presiden Prabowo juga disambut antusias oleh ratusan warga negara Indonesia yang telah menunggu sejak pagi di hotel tempat kepala negara menginap. Sekretaris Kabinet menyampaikan kunjungan resmi ini diharapkan makin memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Perancis. Saat ini, kedua negara memiliki sejumlah kerjasama strategis di berbagai bidang. Menurut Sekretaris Kabinet, hubungan bilateral Indonesia dan Perancis juga memiliki peran yang saling melengkapi dalam tatanan global. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet turut menyampaikan agenda Presiden Prabowo sebelum memulai rangkaian acara resmi kenegaraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto rutin menyalurkan hewan kurban kepada warga di sekitar kediamannya di Hambalang, Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat. Tentunya penyaluran ini dilakukan setiap tahun sebagai wujud kebersamaan dan juga kepedulian kepada masyarakat sekitar. Bogor. Alhamdulillah. Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan hewan kurban kepada warga di sekitar kediamannya di Hambalang, Babakan, Madang, Bogor dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran ini menjadi bagian dari tradisi rutin tahunan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh perwakilan kediaman Prabowo kepada warga dan pemerintah daerah setempat. Pihak kediaman menyampaikan bantuan tersebut diharapkan membawa manfaat serta menjadi amal ibadah bagi Presiden. Saya dari Kepala Rumah Tangga Kediaman Presiden pagi hari ini intinya menyerahkan sapi kurban untuk warga sekitar kediaman, khususnya di Kecamatan Babakan,
ngadang. Semoga ini kurban ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan ini menjadi amal ibadah khususnya dari Bapak Presiden Prabowo. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mengorbankan hartanya untuk warga saya. Warga menyambut penyaluran hewan kurban tersebut dengan rasa syukur dan juga apresiasi. Mereka menilai bantuan rutin setiap tahun itu sangat bermanfaat dan mendoakan kesehatan serta melancarkan bagi Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah bermanfaat buat warga masyarakat kami, lingkungan Desa Karangtengah. Setiap RW mendapatkan 1 sapi. Jumlah RW kami di Karangtengah ada 15 RW, Pak. Sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Semoga sehat selalu, panjang umur, semoga dikasih kelancaran dan bidang segala urusan. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena setiap tahunnya, setiap Idul Adha, kita selalu diberikan hewan kurban, yaitu berupa sapi, 1 RW 1 ekor sapi. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu bahagia. Terima kasih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa diaspora Indonesia di Prancis berharap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini memperkuat kerjasama pendidikan dan juga kewirausahaan Indonesia-Prancis. Mereka menilai momen ini penting untuk memperluas kolaborasi dan juga peluang bagi diaspora. Diaspora Indonesia di Prancis menyambut kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto dengan harapan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan. Mereka menilai momentum kunjungan ini penting untuk membuka lebih banyak ruang kolaborasi bagi diaspora di luar negeri. Feliana, WNI juga telah tinggal di Prancis selama 17 tahun, berharap pemerintah dapat melibatkan diaspora dalam pengembangan kewirausahaan dan jejaring bisnis internasional. Ia juga menyebut komunitas diaspora telah membentuk wadah bernama Bineka untuk mempererat kerjasama bisnis antara Indonesia dan Perancis. Harapannya supaya bisa bekerja sama lebih banyak dengan Perancis dan Indonesia, kami juga mendirikan klub namanya Bineka supaya bisa mempererat hubungan kerjasama Perancis-Indonesia di bidang bisnis. Semoga Pak Presiden terus mempererat hubungan Indonesia dan Perancis, juga menginclude semua diaspora Indonesia untuk membangun lebih entrepreneurship dan bisnis di Perancis. Sementara itu, diaspora lainnya, Amanda, berharap kerjasama di bidang pendidikan semakin meningkat melalui program pertukaran pelajar dan kolaborasi akademik. Ia menilai dukungan pemerintah akan memperkuat hubungan kedua negara sekaligus memberi manfaat bagi pelajar Indonesia di Perancis. Oh, seru banget sih, soalnya banyak banget diaspora di sini dan mahasiswa-mahasiswa juga di sini. Kebetulan saya juga mahasiswa, jadi harapan kedepannya semoga semakin banyak acara-acara atau pertukaran pelajar di Perancis dan Indonesia. Semoga Pak Presiden semakin sukses dan semakin program-programnya juga semakin berjalan dengan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, pemirsa menargetkan pembangunan 93 titik gedung sekolah rakyat bakal rampung dikerjakan pada Juni 2026 mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan operasional pengajaran di 93 titik sekolah rakyat, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga memastikan siap merekrut lebih dari 3.000 formasi guru dan 5.000 tenaga kependidikan. Kementerian Pekerjaan Umum terus dikejar target untuk merampungkan pembangunan gedung sekolah rakyat di tanah air. Usai menggelar pertemuan di kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa siang, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan dari target awal 104 titik, kini sebanyak 93 gedung sekolah rakyat dipastikan akan selesai dan juga berfungsi pada Juni 2026 mendatang. Penyesuaian jumlah titik ini dilakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan lahan serta dokumentasi di lapangan. Di bulan Juli, mungkin rekan-rekan media sudah tahu, kita kan ditargetkan menyelesaikan 104 sebetulnya awalnya. Cuman setelah kita cek secara keseluruhan kesiapan lahan dan kemudian dokumentasi, ternyata dari 104 itu ada cuman sekitar 93 yang bisa kita kerjakan maksimal dan bisa yang insya Allah bisa selesai di bulan Juni 2026. Kita lagi kejar
Tapi sesuai info saya minggu lalu kepada rekan-rekan media, mungkin feeling saya mengatakan mungkin 88 bisa akan selesai. Cuma kita tetap akan kejar 93 itu bisa fungsional seluruhnya. Sementara itu, untuk mendukung operasional di 93 titik sekolah tersebut, Kementerian Sosial kini tengah memproses rekrutmen besar-besaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pihaknya akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan juga 5.000 tenaga kependidikan pada tahun ini. Tak hanya tenaga pengajar, kuota penerimaan siswa sekolah rakyat juga akan dinaikkan 2 kali lipat menjadi 32.000 siswa pada tahun ini, dengan target mencapai 100.000 siswa pada tahun depan. Sudah dalam proses ini ya. Ya tentu akan ada penambahan guru, tapi juga meneruskan yang sudah lama juga ada. Jadi pasti ada penambahan guru, penambahan tenaga kependidikan yang lain. Ya. Dan tahun ini kita insya Allah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan. Sementara siswanya kita akan merekrut lebih dari 32.000 untuk tahun ini. Jadi 2 kali lipat daripada tahun yang lalu. Langkah nyata kedua kementerian ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan demi melahirkan generasi emas yang siap bersaing di masa depan. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PKP Maurar Sirait meninjau progres pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Bekasi pada 26 Mei 2026. Tentunya peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sinergi penyediaan hunian layak. Menteri PKP Maurar Sirait meninjau progres pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Bekasi, Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kesiapan lahan dan progres awal pembangunan hunian vertikal bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sinergi penyediaan hunian layak yang terjangkau di wilayah perkotaan maupun kawasan industri. Menteri PKP Maurar Sirait mengatakan, pemerintah terus berkomitmen mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program rumah susun subsidi. Menurutnya, pembangunan tersebut diharapkan mampu menghadirkan hunian yang layak sekaligus dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Ia mengungkapkan progres pembangunan saat ini mulai terlihat dengan sekitar 1.836 tiang fondasi telah terbangun dari total rencana 8.600 tiang fondasi. Dalamnya itu kan 3 lantai parkir. Jadi decknya itu untuk warga itu di lantai ke-3. Jadi lebih tinggi dari ini. Ya. Total 30 hektar. Yang blok yang pertama ini 11,3. Yang sebelah situ Pak? Sampai ini semua. Terus sampai ujung sana. Perizinan sedang berproses. Sekarang lagi di Cipta Karya. Jadi tetap sini udah 100%, udah sedang jalani Pak. Sudah 100%? Sudah 100%. Persyaratannya sudah terpenuhi? Sudah terpenuhi. Terkait kajian AMDAL-nya bagaimana Pak? Itu kan AMDAL kawasan kan sudah ada. Dan setiap proyek ini kan sudah ada AMDAL. Jadi yang khusus untuk ini sedang terus dilakukan. Ia menambahkan pengembangan rusun subsidi Meikarta direncanakan berada di 3 lokasi dengan luas masing-masing sekitar 10 hektar. Yang akan diisi sejumlah tower hunian bertingkat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan hunian vertikal di Kabupaten Bekasi, termasuk kelancaran proses perizinan di daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap pembangunan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pekerja di kawasan industri yang membutuhkan hunian layak yang terjangkau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ini mengklaim penataan ekosistem usaha akomodasi berbasis platform digital mulai menunjukkan hasil yang positif. Kementerian Pariwisata mencatat jumlah usaha akomodasi yang juga memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat 46,5% dibandingkan dengan 31 Maret 2025 lalu. Langkah tegas Kementerian Pariwisata dalam menata ekosistem usaha akomodasi digital kini mulai membuahkan hasil manis. Melalui forum pendataan khusus, Kemenpar berhasil mendorong platform online travel agent atau OTA untuk lebih transparan. Kini setiap listing akomodasi diwajibkan menampilkan nomor induk berusaha atau NIB
serta klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI demi menjamin keamanan dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Berdasarkan data online Single Submission atau OSS, jumlah usaha akomodasi yang juga memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat 46,5% dibandingkan dengan 31 Maret 2025 lalu. Menariknya, sektor villa menjadi primadona dengan kenaikan tertinggi yang mencapai angka 76,4%. Melalui formulir pendataan usaha akomodasi yang kami kembangkan, kami telah melakukan verifikasi status perizinan berusaha terhadap banyak pelaku usaha akomodasi di online travel agents. Menggunakan data dari formulir ini, platform OTA atau online travel agents telah mulai menampilkan informasi NIB dan KBLI pada listings akomodasi sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Dari berbagai langkah yang telah dilakukan, kami mencatat perkembangan yang positif. Berdasarkan data OSS, jumlah unit usaha dengan NIB terdaftar pada 8 KBLI akomodasi pariwisata mengalami peningkatan sebesar 46,5% sejak 31 Maret 2025 saat upaya ini mulai dijalankan hingga hari ini. KBLI Villa khususnya mencatat peningkatan yang terbesar 76,4%. Ini merupakan capaian yang baik dan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan komitmennya. Capaian positif ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pelaku usaha pariwisata di tanah air untuk segera melegalisasi usahanya, sehingga ekosistem pariwisata Indonesia menjadi lebih sehat, aman, dan berdaya saing global. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, SLB Negeri Kabupaten Bekasi kini lebih nyaman. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pemerintah memfokuskan pemulihan pasca bencana di Sumatera melalui revitalisasi ribuan satuan pendidikan. Hingga kini sebanyak 3.084 sekolah telah mendapat bantuan perbaikan dari total sekolah yang juga terdampak. Pemerintah menempatkan revitalisasi satuan pendidikan sebagai fokus utama pemulihan pasca bencana di Sumatera. Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan bantuan untuk 3.084 sekolah dari total 4.992 sekolah yang terdampak. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyebut percepatan ini sebagai bentuk perhatian serius pemerintah bersama dengan DPR RI terhadap penanganan pasca bencana. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan masih ada lebih dari 1.000 sekolah yang akan masuk tahap perencanaan rehabilitasi lanjutan. Kemudian yang sudah dibuat perjanjian kerjasama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi rehabnya itu lebih kurang 3.084. Nah, masih ada sekitar 1.000-an lagi yang ditanyakan tadi. Yang 1.000-an tadi bukan berarti dibongkar. Yang 1.000-an tadi nanti Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerjasama lagi untuk perencanaan pembangunannya. Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen hampir 2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira 1,8 atau 9 triliun. Dari 4.922 ada beberapa sekolah yang ada di tenda. Dan terutama di daerah merah. Di daerah merah yang harus relokasi. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ya. Ada juga yang di kelas darurat. Pemerintah telah menggelontarkan sekitar 2 triliun rupiah untuk pemulihan pendidikan dengan tambahan anggaran hampir 1,9 triliun rupiah. Proses belajar di sejumlah wilayah tetap berjalan meski sebagian sekolah masih menggunakan fasilitas darurat atau harus direlokasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, salah satu langkah memutus rantai kemiskinan yang sering diwariskan antar generasi pemerintah mendorong pendidikan sebagai solusi jangka panjang, yaitu melalui sekolah rakyat. Tentunya program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @bakom.ri, disampaikan bahwa berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tahun 2025, mencatat ada 0,78% kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pemerintah pun menginginkan agar tidak ada lagi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Namun, sebanyak 65% orang tua miskin dinilai mewariskan kemiskinan kepada anaknya. Oleh karenanya, untuk memutus rantai kemiskinan yang sering diwariskan antar generasi, pemerintah mendorong pendidikan sebagai solusi jangka panjang, yaitu melalui program Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, dengan seluruh kebutuhan ditanggung negara, mulai dari sekolah, asrama, makan, hingga perlengkapan pendidikan. Sekolah Rakyat dijalankan oleh Kementerian Sosial yang ditujukan khusus bagi anak dari keluarga miskin ekstrim atau Desil 1. Meski di bawah Kemensos, Kemendikdasmen juga terlibat dalam urusan pembelajaran dan pendidikan. Untuk saat ini sudah ada 166 sekolah rakyat di 34 provinsi dengan lebih dari 14.800 siswa yang ditargetkan berkembang menjadi 500 sekolah hingga tahun 2029 mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis tak hanya menghadirkan makanan bergizi untuk anak-anak, tetapi juga jadi sarana edukasi yang bermanfaat. Melalui kunjungan ke SPG Lomaer, Bolega, Jawa Timur, anak-anak ini dapat melihat langsung proses penyediaan makanan sehat. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @bakom.ri, sejumlah anak-anak berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lomaer Blega, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, anak-anak dapat melihat langsung proses penyediaan makanan sehat, mulai dari memasak, pengemasan, hingga siap dibagikan. Kegiatan ini dinilai menjadi pengalaman belajar yang menarik bagi para penerima manfaat mengenai pentingnya gizi dan pola makan sehat sejak dini. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini pun dinilai tidak hanya menghadirkan makanan bergizi untuk anak-anak, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang bermanfaat. Melalui program MBG bisa menjadi langkah positif dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, peduli gizi, dan memiliki daya saing menuju Indonesia Emas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, SLB Negeri Kabupaten Bekasi kini memiliki lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan ramah disabilitas setelah mendapatkan program revitalisasi dan juga pembangunan ruang kelas baru. Pembangunan ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pendidikan yang juga inklusif dan berkeadilan. SLB Negeri Kabupaten Bekasi mendapatkan program revitalisasi dan juga pembangunan ruang kelas baru untuk meningkatkan kualitas sarana belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Program revitalisasi meliputi rehabilitasi aula, ruang kelas, ruang pembelajaran khusus, toilet, hingga selasar sekolah. Selain itu, sekolah juga mendapatkan tambahan 10 ruang kelas baru dan juga ruang vokasi untuk mendukung aktivasi belajar dan pengembangan keterampilan siswa. Jadi kelas-kelas itu sekarang sudah diperbaiki, semua kelas kemarin itu dapatnya. Jadi alhamdulillah lebih nyaman ya anak-anak ya, yang tadinya ubin retak-retak, terus dindingnya juga mulai jebol-jebol, itu sudah diperbaiki semua. Lalu ada juga di ruang kelas yang ada RKB, ada ruang kelas khusus gitu ya, ruang pembelajaran khusus sekarang sudah bisa dipergunakan, yang tadinya sama sekali tidak dipergunakan karena memang hampir roboh lah seperti itu. Jadi secara fasilitas, secara ruangan kelas memang sudah cukup untuk kegiatan pembelajaran. Program revitalisasi dan juga pembangunan ruang kelas membawa perubahan besar terhadap kualitas lingkungan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Program revitalisasi ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk mendukung pemerataan pendidikan yang inklusif, ramah disabilitas, dan juga berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jia Nabila, Mutia Arsyawil, dan Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang atau DPP IKM resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait dengan pernyataan Abu Janda yang diduga menghina masyarakat Sumatera Barat dengan sebutan suku barbar. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. DPP IKM resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait pernyataan Abu Janda yang diduga menghina masyarakat Sumatera Barat dengan sebutan suku barbar. Laporan tersebut terregister dengan nomor surat tanda terima laporan LPB 230V 2026 SPKT Bareskrim. IKM menilai pernyataan Abu Janda telah melukai hati masyarakat Minangkabau. Berikan laporan terhadap dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Permadi Arya alias Abu Janda yang diduga juga beliau telah menyampaikan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sumatera Barat atau Sumbar yaitu suku barbar gitu ya. Dan kita tadi sudah diskusi dengan pihak kepolisian dan ini cukup meresahkan karena ujaran kebencian ini bisa menimbulkan perpecahan intoleransiisme dan tentunya nanti akan berdampak luas, dan untuk itu kita melaporkan ke Mabes Polri agar diproses secara hukum. Wakil Ketua Bidang Hukum DPP IKM, Devrizal Jamaris, menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Abu Janda atas dugaan ujaran kebencian bermuatan sara. Dia menyebut ucapan itu disampaikan Abu Janda dalam pidatonya yang diduga di Amerika Serikat. Kami laporkan dengan dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Laporan sudah diterima dengan surat tanda terima laporan nomor STTL 2/230/5/2026 Bareskrim. Adapun dasar laporan ini adalah terhadap pidato yang diduga dilakukan di suatu tempat di depan suatu tempat ibadah yang kemungkinan besar berada di luar negeri kemungkinan ada di Amerika Serikat kalau nggak salah di daerah Philadelphia di mana di situ disebutkan bahwa masyarakat yang daerah intoleran itu Sumbar, Jabar itu yang ada barbar di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar, seolah itu orang barbar di sana. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari barbar itu jelas bahwa tidak beradab. Lebih lanjut, dia menyoroti penggunaan kata barbar yang dialamatkan kepada masyarakat Sumbar dan Jabar. Menurutnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut memiliki makna yang sangat negatif. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi mencatat ada sebanyak 10.000 lebih calon peserta yang juga mendaftarkan diri sebagai tim ekspedisi Patriot pada tahun ini. Fokus program Transmigrasi Patriot yaitu untuk implementasi dan juga pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftikhar Sulaiman Suryanegara mengungkapkan ada sebanyak 10.539 calon peserta yang mendaftarkan diri menjadi tim ekspedisi Patriot di tahun ini. Masa registrasi tim ekspedisi Patriot ini sudah berlangsung sejak 1 hingga 21 Mei lalu melalui laman situs Transmigrasi Tim Ekspedisi Patriot. Pada tahun ini, Iftikhar memastikan fokus tim ekspedisi Patriot menyasar pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi daerah transmigrasi. Para peserta yang juga mendaftar berada di 10 perguruan tinggi mitra Kementerian Transmigrasi. Adapun Iftikhar menegaskan proses selanjutnya akan dijaring lebih ketat untuk menghasilkan peserta yang juga terbaik di antara yang terbaik. Dari tanggal 1 Mei sampai 21 Mei yang diberikan kesempatan kepada masyarakat luas yang bersarjana S1 itu yang terdaftar ada sekitar 177.000 orang. Maksud saya yang berminat mendaftar. Itu dilihat dari kunjungan dan hal khusus yang kita kalau kedatangan itu lebih dari 400.000 tapi yang terdaftar maksud saya yang berkunjung sekitar 177.000 lebih. Tetapi yang terdaftar dan mengupload berkasnya itu ada 10.539. Saya ulangi 10.539.
Mereka mendaftar di 10 perguruan tinggi mitra, antara lain di UI ada 1.249, UGM 1.187, Unhas 1.181, Unair 1.157, IPB 1.075, Unibrau 1.014, Undip 972, Unpad 952, ITB 872 dan ITS 700. Dari Jakarta, Max Munti, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Malam kali ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.